negara Republik Indonesia ini, ya 1 tahun kepemimpinan Bapak Prabowo, saya rasa itu. Pak, indikasi apa sih yang menurut Abang nih bisa mengganggu jalannya proses kinerja dari Pak Prabowo? Tidak loyalnya pembantu-pembantunya dalam menjabarkan kebijakan-kebijakan Prabowo, gitu. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekjen atau ada tambahan mungkin dari Pak. Baiklah teman-teman, jadi mungkin saya bisa tambahkan dalam hal ini, kami ini terbentuknya presidium gerakan pecinta Prabowo, di mana kami akan membersamai Prabowo untuk membangun bangsa di atas kebenaran. Dan kami timbul menyikapi peristiwa belakangan ini yang ternyata makin mengkhawatirkan dan sangat mengganggu kinerja Presiden Prabowo, di mana kami selama ini diam. Ya, kami selama ini sebagai pendukung sejati, loyalis sejati Prabowo, tidak bisa tinggal diam menghadapi permasalahan yang timbul akhir-akhir ini. Kami sangat mendukung gerakan mahasiswa sepanjang tidak anarkis. Begitu juga suara rakyat yang ada, yang menginginkan pemerintahan Prabowo berjalan dengan bersih, itu akan sangat kami dukung. Nah, untuk itu keinginan rakyat melakukan reshuffle terhadap kabinetnya yang memang tidak layak, itu sangat kami dukung. Dan pada hari ini mungkin kami sampaikan, ya, Presidium telah berhasil membentuk panitia untuk perhelatan besar itu, yang tentunya diharapkan untuk menunjukkan kepada masyarakat seperti yang dikatakan Ketua Presidium kami, yaitu Bang Iwan Kurniawan. Saya rasa dari itu saya sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Rampas Setia 08 Berdaulat yang selalu berada di garda terdepan Prabowo Presiden. Saya mengajak seluruh saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, ayo kita bersama-sama membangun bangsa dan negara bersama Bapak Presiden yang kita cintai, Haji Prabowo Subianto. Hilangkan kebencian, hilangkan fitnah. Mari kita bangun bangsa bersama-sama. Haji Prabowo Subianto adalah presiden yang selalu sayang, yang selalu berpihak kepada rakyat, bangsa dan negara. Cuma itu saya himbau kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu dan membangun bangsa dan negara bersama Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Terima kasih. Bang, sekali lagi Bang, ini kan yang lagi 17 plus ini kan salah satunya harus segera undang-undang perampasan hak aset, sekali lagi bukan aset. Nah, Pak Prabowo ini kan orang yang mulai bersih ya, tapi tidak semudah itu. Nah, sampai detik ini pun belum ada kesempatan. Seperti yang pada pihak Abang. Bukan tidak akan dilakukan, pasti akan dilakukan. Cuma Pak Prabowo pasti akan memilih momentum yang pas, ya. Kami selaku pendukung pun kami akan mensupport full kepada Pak Prabowo untuk melaksanakan keinginan masyarakat. Karena apa? Bagi kami ada rakyat Indonesia adalah juragan atau majikan yang memang harus dilaksanakan semua keinginan dari masyarakat, ya, yang akan dilaksanakan demi kebaikan bangsa dan negara. Nanti ada tambahannya dari Bung Dodi untuk masalah promosi aset, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi keinginan masyarakat, keinginan seluruh elemen masyarakat mengenai hal perampasan aset, apabila kita mencermati statement dari Pak Prabowo hingga detik ini, dari mulai beliau melakukan kampanye dan sampai detik ini, hal tersebut akan beliau lakukan. Akan tetapi semua hal itu akan menjadi catatan kami dari Presidium untuk melakukan beberapa poin yang akan kami sampaikan kepada beliau. Karena apabila ini tidak dilakukan, ini pun akan menjadi kekecewaan masyarakat, dan masyarakat pun juga akan merasa kecewa dengan Pak Prabowo. Oleh sebab itu, Presidium kami ini adalah ingin memberikan bukti, jaminan kepada masyarakat Indonesia bahwasannya statement Pak Prabowo mulai dari kampanye hingga detik ini beliau menjabat, dan 1 Oktober nanti tanggal 13 beliau adalah 1 tahun, akan beliau sampaikan di forum terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini pun juga saya atas nama rekan-rekan menyampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang sudah kami deteksi melalui sosial media dan digital untuk tidak lagi menggulirkan, menggaungkan
kemunduran Pak Prabowo. Jangan. Mari kita sama-sama membuat Indonesia ini lebih damai, lebih nyaman, lebih tenang. Serahkan semuanya kepada Pak Prabowo dengan tenaga ahlinya untuk membenahi dan merapikan Indonesia supaya lebih baik. Apabila ekonomi ini baik, semua baik, dan masyarakat Indonesia akan lebih baik dan lebih maju. Karena target beliau adalah 2045 Indonesia emas. Jadi kita sama-sama untuk berkomitmen sama-sama membantu beliau dan membantu pembantunya agar satu visi, satu misi akan pergerakan dan konsep kerja beliau. Dan sini kita semua sudah mencanangkan bahwasanya kami walaupun berbeda-beda dari elemen yang berbeda, organisasi yang berbeda, relawan yang berbeda-beda, tetap kita satu hati untuk Pak Prabowo. Itu saja dari saya. Pak, tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat dari KPI sendiri kan justru seperti menciderai ya, kayak pajak segala macam menciderai niat awal Pak Prabowo sendiri. Seperti apa Pak? Seperti dihianati kabinet sendiri. Makanya itu, dalam arti kejadian-kejadian yang sudah kita lewati ini tentu akan kita harapkan Pak Prabowo bisa mengevaluasi, dan bila perlu kalau memang tidak bisa sepakat dan tidak loyal, ya diantaranya sampai wacana reshuffle itu bukan cuma sebatas wacana. Saya berharap bisa segera dilakukan oleh Pak Prabowo, ya, karena kan kita butuh kerja cepat, tepat dan benar. Jadi saya rasa itu ya. Jadi saya pikir untuk masalah reshuffle itu memang harus berganti presiden, tapi saya yakin akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo dalam waktu dekat. Selesai. Bang, dari kita sendiri desakannya seperti apa Pak Prabowo? Desakannya Pak Prabowo cuma satu, jangan ragu-ragu untuk menyelamatkan bangsa negara. Apapun yang terbaik untuk bangsa negara pasti dilakukan oleh Pak Prabowo, dan kami ada di belakang Pak Prabowo untuk mensupport dan mendukung pelaksanaan itu dengan secepatnya tanpa ragu-ragu. Saya rasa itu. Bang, ini kan Presidium Gerakan Membangun Bangsa ini bersama Presiden Prabowo bisa dibilang baru pertama kali muncul ya di belakangan ini. Nah ini kan mungkin bisa terbuka nggak buat masyarakat yang memang pengen menyampaikan aspirasi ikut juga bergabung, boleh? Nah seperti apa? Kita sangat terbuka kepada siapapun yang punya visi dan misi sama, ya, didasari kecintaan kepada Pak Prabowo untuk sama-sama mendukung program perbaikan yang ada di negeri ini dalam program Asta Citanya Pak Prabowo. Tentu kita harus support ya. Jadi Presidium ini terbuka untuk siapapun. Selama dia satu visi dan misi, kita akan rangkul, termasuk adik-adik mahasiswa. Saatnya kita berkarya, saatnya kita terlibat langsung dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia ini 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan bila perlu. Saya rasa itu. Closing statement ada? Mungkin closing statement Bang terakhir. Closing statement silakan. Pak. Closing statement saya adalah marilah seluruh segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menghentikan segala sesuatu yang bisa menyebabkan perpecahan. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu adalah keindahan. Kita berbeda, tapi perbedaan itu jadikan suatu kelengkapan untuk saling melengkapi. Untuk itu, mari semua elemen bangsa bersatu mensukseskan program Asta Cita Prabowo. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Tapi gerakan ini ada untuk Pak Prabowo ya? Siap, untuk Pak Prabowo ya. Bisa dijelasin Bang, gerakan ini ada untuk Prabowo seperti apa Bang? Yang tadi saya sampaikan, sini kan banyak perbedaan ya. Tapi sengaja saya ngajak rekan-rekan yang memang dari awal Pak Prabowo membuat partai, kita ada di situ ya, dan kita bicara sama sesama loyalis sejati Prabowo. Bukan kita berarti mengatakan yang lain tidak sejati, tapi paling tidak kita mulai dari loyalis sejati dulu. Kalaupun mereka bergabung, nanti kita bicara. Yang penting sepakat dulu. Saya rasa itu, ya. Ini dari berapa ini, Bang? Berapa elemen gitu? Banyak itu. Saya Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Pak Garuda Asta Cita Nusantara, Garuda Asta Cita Nusantara, Rampas Setia 08 Berdaulat. Saya Ketua Umum dari Garuda Mas. Saya dari Gerakan Pendukung Prabowo 08. Ya. Jadi saya sedikit menambahkan, izin Bang Iwan, bahwa terkait pertanyaan Mbak tadi, pajak dan tunjangan DPR, aspirasi dari tuntutan teman-teman mahasiswa kan sudah dijawab, bahwa tunjangan itu hanya sampai Oktober melalui statementnya Pak di DPR lah ya, Pak Sumidasko. Itu yang pertama. Yang kedua, fraksi-fraksi di DPR pun sudah setuju untuk pencabutan terhadap keputusan tunjangan DPR tersebut. Nah, terkait pajak, terakhir juga Bu Sri Mulyani bilang bahwa ya ini memang berproses bertahap. Di 2025 ini memang
masalah fiskal pajak itu memang ada. Tapi karena memang aspirasi tuntutan teman-teman mahasiswa akhirnya direspon, karena nih fiskal ini memang sifatnya itu kan setahun gitu kan, terus nanti tahun depan di 2026 itu memang tidak ada kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat seperti itu. Dan saya sedikit menambahkan juga tadi dari Pak Iwan bahwa sifat daripada gerakan Presidium bersama Prabowo membangun bangsa di atas kebenaran ini sifatnya itu terbuka dan multi, daripada relawan, ormas yang memang dia ingin setia bersama Pak Prabowo sampai di 2029 nanti. Seperti itu teman-teman. Bang, menyikapi ada rencana juga wacana ya terkait kenaikan BPJS Kesehatan. Seperti apa, Bang? Jadi menggunakan rata-rata masyarakat menengah ke bawah ya. Oke. Jadi saya rasa gini loh. Sekarang kan masih ramai kan semua kebijakan kan dikritisi oleh masyarakat ya. Saya berharap kebijakan itu paling tidak bisa ditunda dulu lah sampai situasi perekonomian stabil ya. Kami pun akan support Pak Prabowo untuk meninjau kembali kebijakan yang akan rencananya akan dilaksanakan, termasuk kenaikan BPJS ya. Jadi segala sesuatu yang berat dan membebani masyarakat supaya bisa ditunda atau minimal dievaluasi kembali. Saya rasa itu cukup ya. Bang, menegaskan sekali lagi berarti Abang mendukung untuk Pak Prabowo sendiri bersih-bersih di pemerintahan. Sangat mendukung sekali ya. Saya mendukung sekali Pak Prabowo untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kabinet maupun di kementerian-kementerian lainnya ya. Kementerian kan kabinet ya, termasuk lingkaran dalam pun harus dibersihkan, karena sebelum membersihkan di lingkungan luar pasti harus bersih-bersih dulu dari dalam itu sendiri. Saya rasa itu ya.